Beli jajanan, scan aja pakai MotionPay, diterima di semua toko seluruh Indonesia. Sedang dalam satu tahap yang sangat berat buat dia, tapi juga dalam satu fase yang sangat luar biasa buat dia. Transformasi ini yang menurut saya teman-teman harus lihat. Tidak semua orang melihat situasi ini seperti Ronald. Buka dong, Covid ntar. Waalaikumsalam. Agenda hari ini pemeriksaan bukti surat dan saksi dari pihak Ronald selaku pemohon talak, cerai talak. Jadi itu yang dia bukti surat. Bukti surat. Bang, saksinya siapa aja tadi, Bang? Saksi ibu dan ayah kandungnya Ronald. Memberikan keterangan apa aja, Bang? Sedikit. Keterangan hanya menyangkut permohonan cerai talak Ronald, tentunya alasan-alasan mengajukan talak itu ada alasan apa yang memang dibenarkan secara syar'i. Nah, itu yang diperiksa oleh majelis hakim. Apa aja tuh, Bang? Ya, kurang lebih mengenai perselisihan sejak kapan gitu, terus kemudian apakah sudah ada upaya untuk dimediasi. Ini itu hal-hal yang sifatnya umum. Hanya sifatnya umum. Ini sebenarnya menggugat karena apa sih, Bang? Ya berarti ada alasan yang membuat Ronald mengajukan gugatan, ada sesuatu, itu aja. Oh, nggak boleh masih rahasia ya, Bang? Janganlah, bukan rahasia, artinya ini kan wilayah privasi yang masing-masing orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya, juga untuk menyimpan pendapatnya untuk tidak mengungkapkan ke publik. Tapi teman-teman bisa simpulkan sendiri dari situasi sidang hari ini. Pemeriksaannya adalah pemeriksaan mengenai dasar permohonan cerai talak dari Ronald, itu aja. Pak Ronaldnya sendiri sekarang di mana, Bang? Ada di rumah? Nggak hadir. Nggak hadir. Kami tidak menghadirkan, karena memang cukup saksi dengan alat buktinya aja yang paling penting yang diperiksa. Karena diperiksa benar nggak pernah menikah sama Ibu Seruni gitu kan gitu. Nah, itu yang diperiksa, surat-suratnya ada nggak, benar nggak datanya gitu. Saksi gimana, Bang? Mungkin bisa cerita soal Kondisi mungkin orang tuanya dari ya, kalau kami lihat secara psikologis tidak ada orang tua yang ingin melihat situasi rumah tangga anaknya seperti ini gitu. Tapi ya memang yang bisa menceritakan keadaannya adalah ibu dan ayahnya, karena memang selama ini Ronald selalu bercerita kepada ibu dan bapaknya, maka akhirnya yang menjadi saksi adalah mereka. Situasinya baik, sangat baik. Bang, udah nggak serumah ya, benar, Bang? Kenapa? Udah nggak serumah lagi ya? Kenapa? Udah tidak serumah lagi. Sudah nggak serumah dari sejak awal gugatan. Jadi benar nggak sih, Bang, dugaannya Ronald menggugat karena tidak menghormati orang tuanya Ronald, ya keruminya? Ya, yang paling utama adalah sudah tidak ada kecocokan lagi. Mengenai alasan-alasannya bisa macam-macam ya gitu ya, macam-macam. Tapi intinya adalah sudah tidak sesuai lagi lah gitu. Sudah nggak cocok lah di antara mereka. Itu yang paling utama sih itu. Untuk dari pihak kuasa hukum Seruni itu pengen banget bertemu dengan pihak Ronald gitu. Ya. Untuk bisa, ya syukur-syukur bisa mediasi kembali. Bisa mediasi kan sudah dilakukan sebenarnya di dalam sidang awal sebelum diperiksa pokok perkara sebenarnya. Dan kami terbuka. Sebelumnya juga ada lawyer yang sudah mewakili ibu. Juga kami sudah bicara komunikasi dan sangat baik komunikasinya. Yang paling penting adalah kita sama-sama berpikir tentang anak, karena dari situasi ini yang akan terdampak secara psikologis itu adalah anak-anak. Jadi jangan sampai perseteruan orang tua berdampak pada anak-anak. Itu yang kami juga berharap, ayo kita sama-sama cari jalan tengah. Kami lawyer ini bukan untuk membuat orang bercerai. Kalau bisa berdamai akan lebih baik. Apalagi kami sama-sama muslim gitu kan ya. Gitu. Nah, lalu kemudian kapan mau mediasi? Mangga, siap. Monggo, kapan aja silakan, insya Allah. Demi kepentingan Ronald dan Ibu Runi dengan anak-anaknya nih. Kita nggak tahu seperti apa gitu kan. Dan perceraian ini kan bukan akhir dari segalanya. Kalaupun misalnya diputus cerai, masih bisa mekanisme, ada mekanisme rujuk namanya. Rujuk yang itu tidak rumit. Secara syarat itu sangat mudah. Makanya kita berharap masing-masing pihak juga bisa membuka diri, membuka hati gitu kan, sama-sama demi anak-anak nih. Gitu. Itu aja sih. Anak-anak dipegang sama Seruni nggak masalah buat Ronald? Ya, siapa yang tidak menjadi masalah ya, ayahnya terbatasi aksesnya untuk bertemu dengan anak. Tapi Ronald dengan husnuzon, dengan tetap berpositif thinking bahwa anak-anak tetap akan tetap menjadi anak-anak Ronald.
kewajiban Ronald selaku ayah kandung, ayah biologis itu tetap dilaksanakan. Dan itu sudah menjadi ikrar. Sejauh ini sulit bang buat ketemu anaknya. Ya masih agak sulit lah, agak sulit. Sebelah membantah seperti apa tuh? Ya silahkan saja kalau bantahan faktanya bicara sendiri seperti itu. Kalau memang mau dikonfrontir silahkan. Tapi saya pikir kita nggak perlu bicara panjang seperti itulah gitu ya. Karena ya kami tetap mendoakan mudah-mudahan anak-anak tetap bisa kembali dan jangan dilibatkan dalam suasana ini. Itu jangan jangan dilibatkan sehingga akhirnya tidak bisa punya akses ke orang tuanya dengan alasan apapun. Ayah tetap menjadi ayah, ibu tetap menjadi ibu. Tidak ada bekas ayah, tidak ada bekas ibu, tidak ada bekas kakek, tidak ada bekas nenek. Nasabnya mengalir darah di anak-anak ini, dua orang tua ini. Berarti ntar jatuh ke tangan siapa nih bang anak-anaknya? Kalau lihat dari aturan, anak-anak yang mumayyiz yang belum balik, itu tentunya di bawah pengasuhan ibu. Tapi kewajiban menafkahi ada di ayah. Kewajiban menafkahinya. Nah, Mohon maaf nanggapin dugaan faktor-faktornya ada beberapa KDRT, KDRT sebelah mana? terus harta gonogini. Sederhana aja begini, gugatan hari ini adalah Ada gugatan orang ketiga juga maaf bang. Gimana tuh bang nanggapinya bang? hari ini gugatan itu adalah gugatan permohonan cerai talak dari suami terhadap istri. Maka jika ditalak oleh suami ada sesuatu. Jika memang ada KDRT, silakan dibuktikan ada mekanisme lain untuk ini, tidak di pengadilan agama kan begitu, bisa melalui pelaporan pidana. Jika memang ada KDRT bentuknya seperti apa, kapan, bagaimana kejadiannya. Nah ini yang kami minta juga jangan melebar kemana-mana gitu pembicaraannya. Kalau misalnya seperti apa psikisnya, evaluasi dari yang mana ini? Karena evaluasi KDRT itu bukan sekonyong-konyong berdasarkan kesimpulan pribadi menjadi KDRT. Nah ini harus hati-hati, jangan sampai statement ini berbalik. Itu. Dan kami tidak mau sampai sejauh itu. Sekarang persoalannya adalah kalau memang mau diperbaiki, ayo perbaiki. Tadi kan sudah ada permintaan dari pihak sebelah, kalau mau bermediasi, ayo kapan sama-sama. Duduk kita sama-sama, memediasikan masing-masing klien. Duduk yuk, dinginkan masing-masing, berikan pemahaman. Ini rumah tanggamu dilanjutkan atau mau bagaimana? Bukan bentuk ancaman, karena memang kewajiban kami secara syariat seperti itu. Ya, dan ini belum putus. Belum ada talak satu bain sugro, belum ada. Makanya dan belum ada kata-kata dari Ronald untuk mengucapkan talak secara langsung kecuali melalui pengadilan. Gitu. Jadi saya pikir hal-hal yang begini, kalau misalnya memang ada yang namanya seperti yang dituduhkan tadi, kenapa harus Ronald yang mengajukan cerai talak? Logika sederhananya itu aja. Sederhananya itu. Perkara keduluan itu lain cerita. Ya, lain cerita. Nah kalau misalnya memang ada hal-hal yang dituduhkan seperti tadi, maka ajukan, laporkan dulu misalnya. Lalu kemudian berikutnya baru ajukan gugat cerai atau namanya ba'daul khulu. Secara syariat hak mengajukan cerai yang diajukan oleh istri. Karena ada hal-hal yang dilanggar oleh suami pada saat melaksanakan ijab kabul. Ada janji nikah namanya sigot taklik yang dilanggar. Nah, itu yang menjadi dasar istri boleh untuk mengajukan gugat cerai. Karena dalam syariat Islam, cerai talak itu hanya punya suami. Jika suami melanggar sigot taklik, salah satunya adalah ada kekerasan fisik misalnya, meninggalkan istri, maka istri boleh mengajukan gugat cerai namanya ba'daul khulu. Saya nggak mau menyimpulkan lebih banyak, teman-teman silakan bisa menyimpulkan jika ini gugatan adalah gugatan cerai talak yang diajukan oleh suami, maka apa yang terjadi disimpulkan saja dari statement itu. Ya. Gugatan harta bang. Ya. Yang masalah bang yang bawa nafkah itu gimana bang? Katanya dipotong 50%. Bang tunggu bang. Ya. Bentar ya. Ya, ayo. Gimana lanjut kita? Ya bang, pihak Seruni ini ngajukan gugatan harta golong ini bang, dan itemnya cukup banyak juga ya, ada item rumah, tanah, mobil, motor, dan lain-lain bang. Gimana bang? Ini gugatan cerai talak, namanya gugatan konvensi dalam cerai talak.
Jadi pada prinsipnya gugatan tentang cerai, lalu kemudian tentang harta dan anak itu sebaiknya dipisah supaya tidak menggantung. Karena cerai jangan sampai ditunda-tunda. Kalau cerai dulu, nanti berikutnya akan lahir akibat hukum dari perceraian adalah harta dan anak-anak, hak asuh anak terutama. Nah, kami saat ini tidak mengajukan itu digabungkan dalam satu pokok perkara, dalam satu perkara yang sama, tapi dipisah. Memang beliau mengajukan yang namanya gugatan rekonvensi, menggugat di dalam gugatan kami. Salah satunya tadi disebutkan tadi. Ini menjadi tidak baik untuk semua pihak. Ini kan sudah ingin bercerai ini. Kalau ingin bercerai, ayo kita bercerai. Percepat perceraiannya supaya muncul akibat hukumnya. Maka nanti gugatan baru, silakan menggugat, silakan menggugat tentang anak, tentang harta bersama atau gonogin yang tadi disebut, silakan. Nah, karena mekanismenya harus dipisah. Jangan sampai begini, ketika ini cerai digabung dengan gugatan seperti tadi, lalu kemudian putusan ini misalnya ada putusan di pengadilan tingkat pertama, lalu kemudian ada upaya hukum. Upaya hukum terus bisa lama sekali prosesnya kan. Sedangkan memang sudah mereka nggak bisa digabungkan, nggak bisa disatukan lagi. Nah, ini menjadi tidak baik. Makanya tadi saya bilang, kalau ditanya mengenai harta gonogin sebagainya, ada diajukan oleh mereka melalui gugatan rekonvensi, menggugat balik di dalam gugatan cerainya Ronald, cerai talaknya Ronald. Boleh tidak? Itu hak siapapun warga negara kita, boleh warga negara Indonesia untuk mengajukan gugatan itu. Persoalannya adalah kita sama-sama harus kepala dingin. Apakah kita akan menceraikan atau kita akan berusaha untuk mendamaikan? Kan gitu. Tadi ada kata-kata untuk mediasi. Mediasi ini bukan bicara kalah dan menang, tapi bagaimana ini rumah tangga ini bisa diperbaiki kembali, diberi pemahaman masing-masing itu bahwa ini loh, ingat ada anak-anak, berseteru masalah harta dan anak. Harta ini akan jatuh tetap ke anak sebagai ahli waris. Pusing-pusing amat. Atau itu tadi, putuskan dulu cerainya, nanti silakan gugat. Baru bahas yang lain-lain ya? Baru bahas yang lain. Mau beliau jadi penggugat silakan, mau kami yang jadi penggugat silakan. Dan itu mediasi pun tetap ada. Mediasi tetap akan ada tahapannya sama. Gitu. Tapi ada curhatan-curhatan dari Ronald sendiri nggak bang? Pesan-pesan apa gitu bang? Ronald saat ini secara psikologis sedang belajar untuk menghadapi persoalan rumah tangganya. Dan dia melihat bahwa ini adalah satu peristiwa yang penuh hikmah. Dalam tahapan itu dia merasa dirinya sedang diuji, sedang dalam satu tahap yang sangat berat buat dia, tapi juga dalam satu fase yang sangat luar biasa buat dia. Transformasi ini yang menurut saya teman-teman harus lihat. Tidak semua orang melihat situasi ini seperti Ronald. Doakan Ronald tetap menjadi orang baik, dan saya juga berharap Ibu Runi juga tetap menjadi ibu yang baik, menjadi orang baik juga sama-sama. Dan ini yang curhatan hanya itu, yang lain tidak ada. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Artinya apa sih bang, depresi atau? Oh nggak ada depresi. Oke, yang masalah harta 50%. Itu sudah disepakati di dalam mediasi, sudah ada berita acara mediasi, silahkan tanya pengadilan mengenai besaran berapa itu tunjangan sebagainya. Ada nafkah dalam masa idah, ada karena dicerai, karena ditalak. Suami yang mentalak itu wajib memberikan nafkah idah selama masa idah 3 kali suci setelah adanya putusan cerai. Hanya itu. Kan bang, ini soal nafkah tadi kan selama 3 bulan terakhir ini kan sudah bisa rumah, ya kan? Ini kan statusnya kayak si Ronald masih sebagai ayah dari anak-anak dan masih memberikan nafkah. Dari sebelah sih infonya katanya ada penurunan nafkah, uang nafkah untuk sang anak. Saya nggak tahu mengenai itu karena masalah privasinya Ronald. Mengenai besaran kecilnya tidak ada kewajiban. Negara tidak mewajibkan si A wajib memberikan sekian rupiah, nggak ada kewajiban. Yang paling penting adalah kebutuhan dasar anak itu pasti akan dipenuhi. Walaupun dengan kondisi sulit bertemu dengan anak. Ini yang tolong digarisbawahi. Meskipun sulit bertemu dengan anak, berkomunikasi dengan anak sulit, beliau Ronald masih tetap menafkahi anak-anak ini. Karena tujuannya adalah anak-anak ini tetap harus hidup dengan layak. Berarti nggak menutup kemungkinan nanti akan ada tuntutan balik mengenai sulit ketemu anak ya bang ya? Saya pikir saya selaku lawyer meskipun secara dalam argumentasi yuridisnya bisa ada hak ada, tapi kami menyarankan untuk tidaklah. Anak ini bukan objek untuk diperebutkan seperti benda mati. Itu aja kata kuncinya. Tergantung klien ya bang ya? Tergantung klien dan tergantung pendapat kami, saran kami kepada Ronald. Dan sepertinya seperti itu karena dengan cara berpikir yang positif dan bukan depresi, jauh dari depresi. Jadi mengikhlaskan Semua, aja ya? ya dia
ikhlas dan yakin bahwa anak-anak ini di dalam pengasuhan yang tepat. Dan ada zat yang maha besar, maha tinggi, yang ini akan menjaga anak-anak beliau. Itu yang lebih besar daripada sekarang. Anak itu nggak bisa ditarik. Anggaplah jatuh pengasuhannya ke tangan Ronald. Ibu Runi kan nggak bisa tarik anak-anak. Bukan benda mati. Ya, kalau mau dieksekusi gimana? Ya, mudah-mudahan ini ayo sama-sama membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak bersama-sama. Tetap silakan di Ibu Runi gitu kan. Karena sebagai ibu bagaimanapun juga ada sisi motherhood yang dimiliki oleh seorang ibu terhadap anak-anak. Ronald pun harus menerima itu. Juga Ronald harus menerima bahwa kewajiban dia adalah untuk memberikan nafkah yang wajar pada anak-anak sesuai dengan kebutuhan untuk tumbuh kembang anak-anak. Itu kewajiban ayah kandungnya. Nggak boleh dia tidak menafkahi. Mengenai besar kecilnya saya nggak bisa ikut bicara di sini karena mereka sudah tahu standar seperti apa. Gitu ya. Dua ya bang anaknya bang. 2. Umurnya berapa aja bang? 13 dengan 7. Harapannya gimana bang? Ya harapannya mudah-mudahan semua bisa melihat ini dengan kepala dingin, lalu kemudian bisa diputuskan dengan baik. Kalau memang terjadi perceraian dengan baik, lalu kemudian sama-sama kita berpikir bagaimana untuk kepentingan anak-anak ini terhadap harta yang ada, seperti apa nih ke depannya anak-anak ini gitu kan. Gitu. Dan bagaimana caranya supaya anak-anak tetap menjadi anak-anak bagi mereka berdua. Punya hak yang sama untuk bisa bertemu dengan ayah dan ibunya masing-masing. Mantap. Oke bang, izin Terima nama bang. kasih. Ya. 0812. Apa nih bang? Agenda selanjutnya tanggal 23 Juni. Hari yang sama, hari Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis, terus kemudian agendanya pemeriksaan bukti dan saksi dari pihak tergugat.